Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk menyelesaikan tugas ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 6 dari Pendidikan Matematika Angkatan 2020. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai implementasi manajemen berbasis sekolah di sekolah. Nah, untuk yang pertama, perkenalkan, nama saya Nasri. Saya akan membahas mengenai manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah ialah salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta jati diri sebagai bangsa yang beragama dan berbudaya. Selanjutnya, ada pun beberapa tujuan manajemen berbasis sekolah. Antara lain yaitu, yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Selanjutnya, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah. Selanjutnya, meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah untuk pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan. Dan yang terakhir, memberdayakan potensi sekolah yang ada agar menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan demikian, manajemen berbasis sekolah merubah sistem pengambilan keputusan dan pengelolaan ke setiap kelompok yang berkepentingan di setiap lokasi penyelenggaraan pendidikan, dan diharapkan setiap sekolah dapat melakukan perbaikan mutu yang berkelanjutan dan memiliki kemandirian sehingga dapat lebih akuntabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rastina, NIM H020519. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat manajemen berbasis sekolah. Sekolah dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolah karena lebih mengetahui pada peta kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin dihadapi. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input dan output pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Pengambilan keputusan partisipatif yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan sekolah, karena sekolah lebih tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya. Penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif bila mana masyarakat turut serta mengawasi. Keterlibatan warga sekolah dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Sekolah bertanggung jawab tentang mutu pendidikan di sekolahnya kepada pemerintah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Sekolah dapat bersaing dengan sehat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah dapat merespon aspirasi masyarakat yang dinamis dengan pendekatan kolaboratif. 9. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi, memotivator, menggerakkan orang baik perseorangan maupun organisasi yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 10. Supervis ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membentuk para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif dan lebih baik. Teori-teori kepemimpinan. 1. Teori kepemimpinan sifat. 2. Teori kepemimpinan perilaku dan situasi. 3. Teori kewibawaan pemimpin. 4. Teori kepemimpinan situasi. 5. Teori kelompok. 1. Saya Tendaria, NIM H022039. Di sini saya akan menjelaskan
Yang pertama, syarat-syarat seorang pemimpin dalam organisasi, yaitu mempunyai 3 syarat. Yang pertama, kekuasaan, yang kedua, kewibawaan, dan yang ketiga, kemampuan. Selanjutnya, tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Nah, yang pertama yaitu kepemimpinan otokratis, yang kedua kepemimpinan pseudo sampai dengan demokratis, yang ketiga kepemimpinan laissez sampai dengan faire, yang keempat kepemimpinan demokratis. Baik, selanjutnya mengenai jenis-jenis supervisi. Supervisi dibagi menjadi yang pertama, supervisi umum dan supervisi pengajaran. Nah, supervisi umum adalah supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran, seperti supervisi terhadap kegiatan pengelolaan bangunan dan perlengkapan sekolah atau kantor-kantor pendidikan, supervisi terhadap kegiatan pengelolaan administrator kantor, supervisi pengelolaan keuangan sekolah atau kantor pendidikan, dan sebagainya. Kemudian, supervisi klinis. Menurut Richard, supervisi klinis adalah supervisi yang difokuskan pada perbaikan pengajaran dengan melalui siklus yang sistematis dari tahap perencanaan, pengamatan, dan analisis intelektual yang intensif terhadap penampilan mengajar sebenarnya dengan tujuan untuk mengadakan modifikasi yang rasional. Kemudian teknik-teknik supervisi pendidikan. Dari sejumlah teknik yang dapat diterapkan dalam pembelajaran, ditinjau dari banyaknya guru dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian besar, yakni teknik individual dan teknik kelompok. Nah, yang pertama teknik individual atau teknik individual teknik. Teknik individual ialah bantuan yang dilakukan secara sendiri oleh petugas supervise, baik terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas. Dalam hal ini, yang disupervisi mungkin juga perseorangan, tapi mungkin juga hanya seorang. Maksudnya adalah memberikan bantuan perseorangan atau individu. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama kunjungan kelas atau classroom visitation. Kunjungan kelas dimaksudkan untuk melihat dari dekat situasi dan suasana kelas secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, observasi kelas atau classroom observation. Observasi kelas adalah kunjungan yang dilakukan supervisor ke sebuah kelas dengan maksud untuk mencermati situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung di kelas yang bersangkutan. Yang ketiga, wawancara perseorangan atau individual interview. Dilakukan apabila supervisor berpendapat bahwa dia menghendaki adanya jawaban dari individu tertentu. Kemudian yang keempat, wawancara kelompok atau group interview. Teknik wawancara ini biasa dikenal dengan round table atau meja bundar. Dikatakan demikian karena round table menghendaki adanya persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu situasi dan peraturan duduk dalam diskusi hendaknya memang dalam posisi lingkaran yang bundar, di mana masing-masing anggota kelompok memiliki kedudukan dan hak yang sama. Demikian juga pewawancara hendaknya duduk juga dalam lingkaran berada dalam anggota kelompok yang lain. Teknik yang kedua yaitu teknik kelompok. Banyak bentuk-bentuk dalam teknik yang bersifat kelompok ini, namun diantaranya yang lebih umum adalah yang pertama, pertemuan orientasi sekolah bagi guru baru atau orientation meeting for new teacher, yakni pertemuan yang bertujuan khusus mengantar guru-guru untuk memasuki suasana kerja yang baru. Kemudian yang kedua, rapat guru. Rapat ini diadakan untuk membahas masalah-masalah yang terjadi pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Kemudian yang ketiga, lokakarya atau workshop. Workshop pendidikan adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terdiri dari petugas-petugas pendidikan yang memecahkan problema yang dihadapi melalui percakapan dan bekerja secara kelompok maupun bersifat perseorangan. Kemudian diskusi panel adalah suatu bentuk diskusi yang dipentaskan di hadapan sejumlah partisipan atau pendengar untuk memecahkan suatu problema dan para panelis terdiri dari orang-orang yang dianggap ahli dalam lapangan yang didiskusikan. Kemudian yang kelima, simposium adalah suatu pertemuan untuk meninjau aspek-aspek suatu pokok masalah untuk mengumpulkan beberapa sudut pandang mengenai suatu masalah.
Kemudian yang keenam, penataran atau in-service training. Teknik ini dapat dilakukan di sekolah sendiri dengan mengundang narasumber, tetapi dapat diselenggarakan bersama antar beberapa sekolah jika diinginkan biaya yang lebih irit. Kemudian yang terakhir yaitu seminar. Seminar adalah suatu bentuk mengajar belajar kelompok di mana sejumlah kecil orang melakukan pendalaman atau penyelidikan tersendiri bersama-sama terhadap berbagai masalah dengan dibimbing secara cermat oleh seorang atau lebih pengajar pada waktu tertentu.